Halo Sobat Budiman, semoga selalu dalam keadaan sehat. Bertemu kembali dalam serial spoiler film dan kali ini mengangkat film Squid Game asal Korea Selatan yang kini telah menjadi sangat populer di banyak negara. Padahal baru saja tayang 17 September 2021 lalu. Nah, masih sangat hangat bukan? Berjudul Squid Game karena di Korea permainan anak-anak yang melatari film ini disebut permainan cumi-cumi, Squid Game. Meskipun masih baru, sejak 24 September film ini telah menduduki posisi puncak chart 10 besar global Netflix. Bahkan menurut pihak Netflix, drakor atau drama Korea ini diperkirakan menjadi serial paling populer yang pernah ada. Nah, Sobat Budiman, jangan sampai ketinggalan. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Hwang Dong-hyuk dengan bintang utamanya adalah Lee Jung-jae yang berperan sebagai Song Gi-hun. Dalam film berkategori survival atau bertahan hidup ini, Song Gi-hun yang terlilit hutang tak terbayarkan dikerubuti banyak masalah. Dikejar dan disiksa rentenir, berpisah dengan anak istri, dipandang rendah dan diperlakukan tidak manusiawi, yang akhirnya menyeret dirinya dalam keputusasaan, kengerian, dan bahkan ancaman kematian. Masalah atau konflik cerita bermula di hari ulang tahun anaknya, Shin Ga-yen. Niat untuk membeli makanan dan hadiah di ulang tahun anaknya telah mendorong Song Gi-hun mencuri tabungan ibunya di mesin penghitung uang otomatis atau ATM, Automatic Teller Money. Tapi malang tak dapat ditolak, sejumlah penagih hutang tiba-tiba mendatangi dirinya. Upaya Song Gi-hun menghindar sia-sia. Dia akhirnya dipaksa menggunakan uang yang ada pada dirinya untuk membayar hutang. Tapi masalah semakin rumit karena beberapa saat sebelumnya uang di sakunya telah hilang dicopet sesaat sebelum ia berhasil disergap para penagih hutang. Merasa dipermainkan, Song Gi-hun diancam bunuh dengan memotong pembuluh kapiler di hidungnya. Song Gi-hun yang ketakutan membuat penagih hutang urungkan niat dan memaksanya memberikan cap jempol darah pada surat pernyataan penyerahan organ. Jika sebulan ke depan tidak dibayar, satu ginjalnya akan diambil. Meski hadapi banyak masalah, Song Gi-hun akhirnya bisa merayakan ulang tahun anaknya dengan makan berdua, meski dengan makanan dan hadiah yang tidak sesuai rencana semula. Dalam perjalanan pulang, Song Gi-hun bertemu seorang pemuda misterius yang mengajak dirinya bermain dakji. Awalnya Song Gi-hun menolak. Namun setelah melihat hadiahnya sejumlah 100.000 won, ia berubah pikiran. Dalam permainan ini, siapa yang kalah harus membayar 1.000 won kepada yang menang. Akhirnya keduanya bermain, dan di awal-awal permainan Song Gi-hun selalu kalah. Karena tak punya uang, ia dipaksa membayar dengan tubuhnya, yakni ditampar. Dasar nasib buruk, Song Gi-hun yang berkali-kali kalah harus menerima banyak tamparan meski di depan umum. Ketika pada akhirnya ia menang, ia pun tak dapat membalas menampar karena tangannya ditahan dan ia disodorkan uang 100.000 won sebagai ganti tamparannya. Tentu saja ia terpaksa menerima tawaran itu. Pemuda itu akhirnya meninggalkan dan menitip kartu nama sambil berpesan, jika Song Gi-hun ingin uang yang lebih banyak, hubungi dirinya untuk ikut permainan yang lebih lanjut. Song Gi-hun pun pulang dengan membawa 100.000 won yang diperolehnya dengan ditampar. Ketika mengetahui bahwa anak dan istrinya akan dibawa pindah ke Amerika mengikuti ayah tirinya, ia berupaya mencari uang agar hak asuh anaknya bisa jatuh ke tangan dirinya. Karena tidak ada jalan lain, Song Gi-hun terpaksa kembali menghubungi pemuda misterius pemain dakji
yang telah memberinya 100.000 won, meskipun waktu itu ia harus menerima tamparan terlebih dahulu. Nah, sejak itulah ia masuk dalam situasi tak berdaya. Ia dibius, dijebak, dan dikurung dalam suatu tempat yang tak diketahui lokasinya, terisolir, dan tak boleh berhubungan dengan dunia luar. Ia juga didorong masuk dalam permainan yang jelas-jelas mempermainkan kemanusiaan, brutal, mengerikan, bahkan mematikan. Begitulah dalam episode pertama yang berjudul Lampu Hijau dan Lampu Merah ini, seluruh peserta yang berjumlah 456 dipaksa memainkan permainan yang mirip ketika anak kecil dulu, di mana mereka tidak boleh melanggar aturan, tidak boleh bergerak sedikit pun setelah penjaga menyebutkan lampu merah. Kesalahan sedikit saja membuat mereka kehilangan nyawa, ditembak mati. Kengerian yang tak diduga-duga dalam permainan sederhana ini menimbulkan ketakutan dan kepanikan seluruh pemain. Panik dan terus-menerus bergerak membuat sejumlah besar mereka terus dibantai peluru tajam dan tewas dalam situasi mengenaskan. Di akhir episode ini, sejumlah besar mereka tewas, menyisakan mereka yang dalam keadaan shock dan kengerian yang mencekam. Dan ketika yang mereka tersisa masih dalam keadaan kaget, belum percaya dengan apa yang baru saja terjadi, bercampur aduk dengan rasa takut luar biasa, episode pertama ini pun berakhir. Nah, Sobat Budiman, demikianlah spoiler serial Squid Game episode pertama ini. Kita bertemu dalam episode selanjutnya.